Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ilahil wahidil ma'bud. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sirril hayatil wujud wassababil a'zami likulli mawjud. Salatan tustabiqu fi qalbi iman wa tuhaffidunil Qur'an wa tufahhimun minhul ayat. Wa tabtahu li biha nurul jannati wa nurun na'imi wa nurun nadiri ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Pada malam hari ini hikam yang ke-17 Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikamnya mengungkapkan, Ma taraka minal jahli syai'an man arada ayyuhdisa fil waqti ghairu ma adkarullahu. Alangkah bodohnya seseorang yang menghendaki sesuatu terjadi pada waktu yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang menghendaki sesuatu terjadi bukan pada waktunya, bukan pada waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tanda orang itu memiliki kebodohan. Begitu Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingat dalam hikam yang ke-7. Kita ambil contoh yang paling konkret. Misalnya anak kita yang masih usia 6-7 tahun menginginkan kendaraan roda 2 misalnya. Akalnya belum cukup, kakinya pun belum sampai. Maka keinginan dia menunjukkan bahwa belum waktunya untuk dia miliki kendaraan roda 2 itu, tapi dia sudah memiliki keinginan. Anak kecil ya tentu saja akalnya belum tumbuh secara sempurna. Maka orang tuanya yang sudah mengetahui itu tentu akan memberikan yang lain. Bukan motor, tapi barangkali sepeda. Itu pun rodanya jadi roda 3 atau roda 4 supaya dia tidak jatuh. Begitulah sesungguhnya yang terjadi. Kenapa kemudian Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengungkapkan orang yang menghendaki sesuatu belum waktunya, pertanda orang itu bodoh. Atau orang yang menghendaki sesuatu belum waktunya, tanda akalnya belum sempurna. Yang menarik dari hikam yang ke-17 ini, apa yang dikemukakan oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mengutip Imam Khalil Ibnu Ahmad yang mengungkapkan bahwa seseorang laki-laki itu terbagi 4 bagian. Terdiri dari 4 kriteria. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Seorang laki-laki yang tahu bahwa dirinya mengetahui dan dia yakin dia tahu. Maka kata beliau, fadzalika alimun fattabi'uh. Maka yang demikian ini adalah orang yang berilmu. Dan ikutilah orang yang seperti itu. Seorang laki-laki yang tahu bahwa dirinya tahu, orang yang berilmu dan mengetahui bahwa dirinya memiliki pengetahuan. Dan dirinya tahu bahwa dia berpengetahuan, maka orang yang seperti ini harus diikuti. Tapi ada kriteria yang kedua. Wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Ada seorang laki-laki lagi yang mengetahui tapi dirinya tidak tahu bahwa dirinya tahu. Seorang laki-laki yang memiliki ilmu tapi dirinya tidak tahu bahwa dirinya memiliki pengetahuan. Maka kata beliau, fadzalika naimun. Orang yang seperti ini adalah orang yang sedang tidur. Fa'aiqidhuhu. Maka bangunkan dia. Bangunkan, sadarkan bahwa dia memiliki pengetahuan yang bisa diamalkan untuk orang lain. Adapun kriteria yang ketiga,
wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada laki-laki kriteria yang ketiga ini la yadri, dia tidak mengetahui bahwa dirinya sadar dia tidak tahu. Padalika mustarsyidun. Itulah orang yang mencari petunjuk. Mereka yang menghendaki kebaikan karena dirinya tahu bahwa dirinya tidak tahu. Fa'arsyiduhu. Untuk orang yang seperti ini, berikan ia petunjuk. Bimbinglah ia. Tapi ada kriteria yang siapa mereka? Warajulun la yadri annahu la yadri. Laki-laki yang sudahlah dia tidak tahu, dia pun tidak memiliki pengetahuan, tapi dia juga tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Fadzalika jahil. Orang yang seperti inilah orang yang jahil. Farfidu. Maka untuk yang kriteria ini, kalau bisa ditolak, dijauhkan. Kriteria orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu ini adalah orang-orang yang masih berjiwa kanak-kanak barangkali. Dia asik bermain. Atau mungkin orang yang sedang mengembangkan dirinya. Sibuk dengan permainan dan menghendaki sesuatu yang belum waktunya. Orang-orang yang terlena seperti ini jangan sampai mempengaruhi kita. Mereka sulit untuk mendapat bimbingan. Karena apa? Karena mereka belum menyadari bahwa dirinya tidak tahu. Oleh karena itu, bagi kita yang memiliki kesadaran untuk mengetahui sesuatu, mudah-mudahan tidak terjebak. Kriteria yang keempat adalah warajulun la yadri annahu la yadri. Ada laki-laki yang tidak mengetahui bahwa dirinya tidak tahu. Fadzalika jahilun. Ini tanda orang yang bodoh. Farfiduhu, maka tolak. Mereka yang tidak mengetahui bahwa dirinya tidak tahu, tapi sok tahu, nah ini yang harus kita jauhi, kita hindari. Karena bagaimanapun dalam kehidupan ini, mereka yang memiliki pengetahuan lalu kemudian dirinya tahu bahwa dia memiliki pengetahuan, orang ini bisa kita ikuti. Ada juga orang yang dia mengetahui tetapi dirinya tidak tahu bahwa dirinya punya pengetahuan. Ini orang yang tertidur kita bangunkan. Dan kriteria yang ketiga, ada orang yang tidak tahu tapi dirinya sadar bahwa dia tidak tahu. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang membutuhkan petunjuk. Fadzalika mustarsyidun. Mereka butuh petunjuk. Farsyiduhu. Beri kita. Oleh kita berikan petunjuk. Bimbinglah. Tapi yang berat itu kriteria yang keempat. Mereka yang tidak tahu tapi tidak mengetahui bahwa dirinya tidak tahu. Inilah kriteria orang yang jahil. Maka sebagaimana hikam yang ke-17, mereka yang menginginkan kondisi yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya adalah orang-orang yang memaksakan kehendak. Orang-orang seperti itu lebih baik kita hindari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saudara-saudari yang diberkahi Allah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Allahumma waffiq. Assalamualaikum.